kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pita Loka dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Nah, hari ini saya mau melaporkan pembelajaran atau biasa disebut dengan learning journal. Simak videonya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin, teman-teman kelas mata kuliah kepenulisan artikel dan berita ini membahas tentang anatomi berita dan artikel di media massa. Nah, pengertian artikel di media massa adalah sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tak tertentu untuk dimuat di surat kabar, terus di majalah, di buletin, terus dan sebagainya. Nah, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, mempengaruhi, membujuk, menghibur, dan menawarkan pemecahan sesuatu. Nah, untuk menawarkan pemecahan suatu masalah tersebut. Nah, artikel ini gitu kan seringkali kita jumpai dalam surat kabar, majalah, dan juga jurnal. Nah, untuk anatomi artikel di media massa ini biasanya mencakupi beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu judul atau headline. Judul berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang isi artikel. Nah, karakteristik dari judul itu tuh singkat, padat, dan provokatif gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah byline, berfungsi menyebutkan nama penulis artikel dan biasanya terletak di bawah judul atau di bawah artikel teman-teman. Nah, yang ketiga adalah teras atau lead ya, menjawab pertanyaan dasar 5W1H, what, who, when, where, why, no, where, why, how gitu kan teman-teman. Nah, untuk yang keempat adalah tubuh artikel atau body. Tubuh artikel ini berfungsi menguraikan informasi lebih detail setelah lead. Nah, yang kelima adalah penutup. Penutup ini berfungsi untuk menyimpulkan artikel dan mengikat kembali ke lead serta memberikan kesan yang memuaskan gitulah bagi pembaca. Nah, yang keenam ini adalah referensi. Berfungsi ini tuh untuk memberikan sumber tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai informasi yang disebutkan dalam artikel tersebut. Nah, teman-teman. Nah, untuk contohnya nih ya, teman-teman, yang pertama adalah judul. Nah, misalkan gini, teknologi 5G, masa depan konektivitas yang lebih cepat, itu judul kan. Nah, yang kedua adalah byline oleh Andi Setiawan, itu nama penulisnya gitu. Nah, yang ketiga adalah teras. Nah, teras ini teknologi 5G diharapkan membawa revolusi dalam cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat ini adalah tubuh artikel. Nah, penerapan teknologi 5G akan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Penerapan teknologi baru ini juga akan menciptakan peluang ekonomi baru dan pekerjaan. Dan yang kelima adalah penutup. Penutupnya ini dengan segala keunggulannya, teknologi 5G menjadi harapan besar untuk masa depan lebih terhubung dengan efisien. Nah, contoh referensinya ini adalah Rudia Ambanda 2022, penerapan teknologi 5G atau Banten, UIN SMA Banten gitu kan. Nah, selanjutnya ada anatomi berita di media massa. Yang pertama adalah judul. Nah, judul adalah elemen pertama yang dilihat pembaca dan berfungsi menarik perhatian serta memberikan gambaran singkat tentang isi berita. Nah, judul harus singkat, teman-teman, menarik dan mencerminkan inti dari berita tersebut. Yang kedua adalah teras.
Teras merupakan paragraf pembuka yang mengandung elemen-elemen dasar dari berita. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, lead bertujuan untuk memberikan gambaran cepat dan menarik. Dalam menarik ini menarik minat pembaca untuk terus membaca, teman-teman. Yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Nah, tubuh berita adalah bagian yang menjelaskan detail dari berita tersebut. Ini mencakup penjabaran fakta, data, kutipan dari sumber dan informasi relevan dan memperkaya berita. Dan yang keempat adalah kutipan atau quotes ya. Kutipan dari narasumber atau saksi mata digunakan untuk memberikan kredibilitas dan perspektif tambahan yang lebih dalam. Kutipan biasanya diambil dari wawancara langsung atau pertanyaan resmi. Nah, yang kelima adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir dari berita yang seringkali merangkum poin-poin utama atau memberikan kesimpulan dalam beberapa contoh berita di media massa ini. Nih, yang pertama adalah judul. Judul ini seperti judulnya ini, gempa bumi magnitudo 7,2 guncang Sulawesi misalkan. Nah, terus yang kedua ada teras kan. Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada pukul 2.30 Indonesia Barat, menyebabkan kerusakan parah dan memicu peringatan tsunami. Nah, ketiga adalah tubuh berita. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa terletak di kedalaman 10 km. Warga yang berada di dekat pantai segera dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah bangunan dilaporkan runtuh dan beberapa jalan utama terputus akibat gempa. Nah, yang keempat adalah kutipannya. Kutipan dari Kepala BMKG Rahmat Triyono menyatakan, gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami dan kami mengimbau warga untuk tetap waspada. Nah, yang kelima adalah penutup. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR terus melakukan pencarian korban di wilayah yang paling terdampak. Pemerintahan setempat juga telah membuka posko bantuan untuk para korban bencana. Nah, penutup bisa juga menyertakan prediksi atau langkah selanjutnya terkait peristiwa yang diberikan. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya laporan pembelajaran untuk minggu ini gitu kan. Nah, terima kasih. Semoga kedepannya saya bisa menyampaikan lebih detail dan lebih bermanfaat buat kalian semua, dan kalian juga bisa paham gitu kan. Nah, baik. Mungkin itu saja ya, teman-teman. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.